Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Mahi TV rahimakumullah, di dalam ungkapan keseharian untuk mengumpat atau menghardik orang lain, kadang-kadang ada yang bilang begini, kamu ini kok batu ya. Ungkapan yang menggambarkan objeknya itu sosok yang susah dinasihati, sosok yang batu nggak mau berubah. Sudah dibilangin begini begitu, dia tetap saja begitu. Nah, kali ini saya juga ingin mengangkat yang terkait dengan kisah batu ya, untuk ketiga kalinya ya. Setelah sebelumnya batu yang ada di parit Khandaq, yang kedua batu sebagai penyusun bangunan Ka'bah, yang ketiga ini batu yang memberi inspirasi tentang bagaimana slow learners, seorang pembelajar yang lambat akhirnya bertransformasi menjadi ulama besar, menjadi pemikir besar. Ini kita bisa baca kisahnya tentang seorang putra terbaik kaum muslimin bernama Ahmad bin Al-Kannani dari suku Asqalan. Orang Eropa bilang Askelon, kalau di peta juga ditulisnya Askelon di Palestina. Yang lebih masyhur dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu hari Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar di sebuah madrasah dan dia dikenal sebagai anak yang rajin, tetapi agak orang sekarang bilangnya agak bodoh, mohon maaf, lambat lah, kalau lebih halusnya disebut dengan slow learner, pembelajar yang lambat. Nah, saking sulitnya dia belajar, sempat hampir putus asa. Sudah belajar, sudah ujian, nggak bisa-bisa. Kalau zaman sekarang remedial lagi, nggak lulus-lulus, nggak mencapai kompetensi yang diharapkan. Akhirnya dia pamit pulang. Di perjalanan turun hujan besar, sehingga dia beristirahat di sebuah tempat yang di situ ada batu dan ada tetesan air yang secara konsisten mengenai batu tersebut. Lama dia melihat, oh kok batunya dekok atau berlubang. Nah, dari sanalah sebuah pelajaran besar dia dapatkan, pelajaran tentang hidup. Betapa air yang lembut, yang tidak menyakiti kalau mengenai tubuh kita ini, tetapi karena menetes secara konsisten terus-menerus, batu yang sekeras itu bisa terlubangi, bisa jadi tergerus. Para pemirsa Mahi TV rahimakumullah, ini mengandung pelajaran yang luar biasa bagi sahabat-sahabat yang merasa sulit belajar, apalagi sudah umuran begitu ya, sudah usia senja, yang dulu masa muda nggak sempat belajar tentang Islam, tidak sempat belajar tentang berbagai macam cabang ilmu, sudah uzur, sudah umur di atas 50-an, mungkin kepikiran, udahlah saya nggak bisa apa-apa, saya biarkanlah hidup begini-begini aja. Sebaiknya mengambil pelajaran dari kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Beliau akhirnya, oh kalau begitu saya sebaiknya kembali ke pondok, karena hanya masalah waktu. Belajar dari tetesan air itu, mungkin hati saya ini keras, otak saya ini membatu, tetapi kalau diajari terus-menerus hari ke hari, setiap saat belajar, mosok sih tidak bisa. Nah, singkat cerita, beliau diterima kembali di madrasah oleh sang guru, dan kita mengenal dalam sejarah kaum muslimin, beliau
Ibnu Hajar Al-Asqalani terlahir menjadi penulis besar. Beliau yang menulis Syarah Imam Bukhari, kitab Fathul Bari, juga kitab Bulughul Maram, tidak kurang 7 kitab-kitab besar itu selain yang lain-lain tentunya. Ini memberikan motivasi pada kita sebagai seorang pembelajar. Tentu tidak boleh mensugesti diri bahwa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini bodoh. Ini sebuah sugesti yang sangat merugikan. Kita harus syukur kepada Allah bahwa kita diberikan karunia akal, pikiran yang normal. Kalaulah masalah cepat dan lambat dalam belajar itu relatif, maka sebaiknya kita kembali ke jalan yang benar, begitu ya. Belajar, tetap menapaki belajar, mengkaji apa saja yang dibutuhkan di dalam hidup ini, terutama bagi seorang muslim, wajib hukumnya mempelajari ilmu yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita punya tuntutan yang disebut dengan fardu ain, sholat, zakat, puasa, haji. Sebentar lagi kita akan puasa. Maka ilmu tentang saum Ramadan, ilmu tentang sholat, ilmu tentang cara berwudu, itu harus kita pelajari. Nggak ada kata, saya sulit baca kitab, saya sulit waktu, saya sulit macam-macam. Ingat lagi kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita juga sesuai dengan perkembangan zaman, generasi sekarang zamannya teknologi informasi. Kita yang udah generasi lama ini mungkin, waduh saya ketinggalan jauh ini. Maka ingat juga kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Kita harus memulai dari nol, seperti di pom bensin, sedikit demi sedikit, insya Allah dalam waktu yang cukup, ketika Allah menurunkan kemudahan, akan kita dapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, lebih spesifik bagi kalangan generasi muda muslim, teruslah belajar, karena hidup ini tantangannya banyak. Kaum muslimin semakin hari semakin pada posisi yang kalau dibilang makin sulit juga enggak ya, karena dari dulu juga seperti ini. Sejak zaman Nabi Muhammad manusianya juga seperti ini, problem-problemnya hampir sama, cuman berubah, berbeda penampakannya aja, teknologinya berbeda, kecepatannya berbeda begitu, tetapi secara sisi manusianya tetap, sementara tantangannya juga tetap. Apa yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang enggan dengan agama, tidak yakin dengan adanya Tuhan, orang yang nggak mau terima kebenaran sejak zaman dulu. Nah, sekarang pun demikian. Nah, ini tinggal perjuangan. Maka belajar menjadi kunci sebagai sumber energi bagi setiap pribadi muslim untuk tetap berjuang, untuk tetap menapaki jalan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu sifatnya urgen dari sekarang lah. Kita mulai Ramadan 1445 Hijriah ini, mari kita jadikan sebagai titik tolak bagi yang selama ini hidupnya cuma dipenuhi dengan kerja dari pagi sampai sore ditambah lembur, tinggal sisa beberapa jam di malam hari tidur. Besok harus berangkat pagi karena kemacetan. Hidup begitu, Senin, Minggu pun dipakai lembur. Lantas kalau kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah, saatnya kamu kembali, apa yang akan kita yang akan kita sajikan sebagai pertanggungjawaban hidup seorang muslim sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang kita punya tugas dalam hidup ini untuk menjalani ABCD dan seterusnya sampai segala sesuatunya yang diatur dalam agama ini. Semoga kita diberikan keluangan waktu dan terutama itu hati yang terbuka untuk senantiasa belajar. Motifnya apa? Motifnya adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saatnya kita mengingat kembali bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Pemirsa Mahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kali ini kita berjumpa lagi di bulan penuh kemuliaan di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah Mahit TV akan kembali membersamai para pemirsa dengan berbagai macam program inspiratif. Di antaranya adalah Inspirasi Ramadan menjelang berbuka puasa, Inspiring Talk, Tanya Ustadz, dan berbagai macam program lainnya. Stay tune terus, jangan lupa untuk like, comment, and share Mahit TV. Mahit TV, berbagi inspirasi meraih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.